semua lapisan masyarakat. Nah, hal ini membuat kondisi anak paradoks. Nah, artinya secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi secara real, situasi anak masih terus memburuk. Nah, kasus kekerasan pada anak adalah suatu masalah yang sangat serius dan kompleks yang terjadi di berbagai bentuk dan skala. Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran atau pengabaian anak, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan ini dapat terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat dan tidak terbatas pada kelompok ras, ekonomi, atau budaya tertentu. Kekerasan pada anak dapat memiliki efek negatif yang berlangsung hingga dewasa, termasuk sulit mengendalikan emosi, beresiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, serta penurunan kualitas hidup yang dapat terus berlanjut hingga dewasa. Nah, untuk mengantisipasi dan memutuskan rantai kekerasan terhadap anak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang lebih serius, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memberikan perlindungan kepada anak. Lembaga seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Nah, berikut cara pencegahan kekerasan pada anak. Yang pertama, berikan pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Nah, anak harus dilatih untuk mengidentifikasi dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Mereka harus dipahami bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan, seperti dengan mencari bantuan orang dewasa yang dapat membantu mereka. Nah, yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Nah, komunikasi yang baik antara anak dan orang tua atau pengasuh dapat membantu mencegah kekerasan. Nah, anak harus merasa aman dan percaya diri dalam berkomunikasi dan meminta bantuan jika diperlukan. Nah, yang ketiga, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi. Nah, anak harus diajarkan untuk memahami batasan-batasan yang harus dipegang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, termasuk bagian tubuh yang bersifat pribadi. Hal ini dapat membantu mencegah kekerasan yang berawal dari perbuatan yang tidak suka. Nah, selanjutnya cara penanganan kekerasan pada anak. Nah, yang pertama tuh memberikan pertolongan pertama. Nah, jika kekerasan terjadi, anak harus diberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan kondisinya. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi dampak kekerasan dan mencegah kejadian yang lebih buruk. Yang kedua, menindaklanjuti masalah. Nah, setelah pertolongan pertama diberikan, anak harus diberikan perawatan yang lebih lanjut jika diperlukan. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi dampak kekerasan dan mencegah kejadian yang lebih buruk. Nah, yang ketiga, merehabilitas pelaku tindak kekerasan. Nah, pelaku kekerasan harus diberikan rehabilitas untuk mengubah perilakunya dan mencegah kejadian yang lebih buruk. Nah, yang keempat, memberikan penanganan khusus untuk korban tindak kekerasan. Nah, korban kekerasan harus diberikan penanganan khusus yang sesuai dengan kondisinya. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak kekerasan dan mencegah kejadian yang lebih buruk. Nah, tips nih untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kita mengajarkan anak untuk berkomunikasi dengan orang
pengasuh. Nah, anak harus diajarkan untuk berkomunikasi dengan orang tua atau pengasuh jika mereka mengalami kekerasan atau merasa tidak aman. Nah, yang kedua, mengajarkan anak untuk memahami batasan-batasan. Nah, anak harus diajarkan untuk memahami batasan-batasan yang harus dipegang dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk bagian tubuh yang bersifat pribadi. Nah, yang ketiga, mengajarkan anak untuk melindungi diri. Nah, anak harus dilatih untuk mengidentifikasi dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Nah, mereka harus dipahami bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan, seperti dengan mencari bantuan orang dewasa yang dapat membantu mereka. Nah, yang keempat, mengajarkan anak untuk memahami hukum dan aturan. Nah, anak harus diajarkan untuk memahami hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat, termasuk aturan yang melindungi anak dari kekerasan. Nah, yang kelima, mengajarkan anak untuk memiliki kepercayaan diri. Nah, anak harus diajarkan untuk memiliki kepercayaan diri yang kuat, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik dan mencegah kekerasan. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kita dapat membantu mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak.